Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan senantiasa kepada kita taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, seperti biasa telah kita laksanakan daripada susunan acara kita dari mulai tawassul, kemudian pembacaan ratib, kemudian pembacaan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini semua, aurat ini semua, jikir ini semua menjadikan salah satu penyebabnya kita untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan salah satu penyebab untuk penghapus pelebur dosa kita dan mengabulkan segala hajat-hajat kita. Dan mudah-mudahan apabila keluarga kita ataupun kerabat kita yang lagi kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah angkat derajatnya dan dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal. Hadirin jemaah rahimakumullah, pelajaran kita lanjut kepada pelajaran yang sebelumnya. Kemarin kita ke pending, yang alhamdulillah kita hari ini sampai malam ini kepada masih tentang bab yang membatalkan wudu ya. Orang yang batal wudu maka haram 4 perkara. Jadi siapapun orang yang tidak memiliki wudu maka haram 4 perkara. 1 yaitu tidak boleh melaksanakan sholat, apapun bentuk sholatnya, yang wajib maupun yang sunnah. 2, haram bagi orang yang tidak memiliki wudu yaitu tawaf. Nah, kemudian yang ketiga di antara yang haram bagi orang yang tidak memiliki wudu yaitu wa mashul mushaf, menyentuh Al-Qur'an. Nah, yang ketiga wa mashul mushaf sawa mubasyarah biyadihi aw bimawdi'i min jismihi walau sinnan aw zafran. Menyentuh Al-Qur'an baik itu dengan kulit dan jenisnya itu Al-Quran atau pakai gigi sekalipun atau pakai kuku, maka kalau enggak ada penghalang itu dihukumi haram kalau bagi orang yang tidak memiliki wudu. Terus bagaimana kalau ada bagian yang terpisah daripada Al-Quran? Wa amma jilduhul munfasil anhu fala yahrum masu inda Ibnu Hajar. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, seandainya ada yang terpisah seperti jilidnya itu Al-Quran terpisah, maka kata Imam Ibnu Hajar itu disentuhnya enggak haram. Tapi waharoma masuk Romli, sedangkan kata Imam Romli tetap itu dianggapnya haram. Kenapa? Karena madamat nisbatu ila mushaf. Selagi itu maksudnya ada cover atau bungkus Al-Quran itu copot, terlepas daripada Al-Qurannya. Kalau itu dinisbatkan nama Al-Quran, maka disentuhnya kata Imam Romli itu dianggap haram. Tapi kalau ini dengan nisbatkan Al-Quran, ya kertas biasa, dianggap biasa saja, maka enggak haram. Beda isinya ya kalau Al-Quran. Ini mah ngomong sampul. Kemudian di antara yang haram bagi orang yang memiliki wudu menyentuh Al-Quran apanya? Wa amma sunduk wa alaqatuhu, seperti tempat Al-Quran. Misal ini kan bahaya. Misalnya di rumah bapak-bapak bikin lemari khusus Al-Quran, padahal Al-Quran cuma 1, tapi dinisbatkan nama Al-Quran, maka ini bahaya, Pak. Ketika bapak-bapak menyentuh itu Al-Quran, walaupun sudah nggak ada Al-Quran, tapi karena awal dibuat untuk membuat Al-Quran, maka memegangnya itu lemari harus memiliki wudu. Jadi hati-hati kalau ini lemari buat apa? Ini buat Al-Quran. Oh, berarti ini sudah nisbat Al-Quran. Mau ada ataupun nggak ada nanti situ Al-Quran, maka kita memegangnya harus memiliki wudu. Artinya apa? Kok bisa begitu? Saking mulianya Al-Quran menjadikan hal yang tidak mulia menjadi inilah keistimewaan yang mau berdekatan dengan yang Maka kalau kita ingin menjadi orang mulia, dekatan dengan orang mulia supaya menjadi mulia. Terus bagaimana? Wa alaqatuhu, ini kan Al-Quran sukaannya apa? Ini apanya? Pembatas ya. Ini kan sebenarnya hal biasa. Ini kalau dalam kitab-kitab seperti ini kita megang nggak pakai wudu juga sah-sah saja. Tapi ketika ini hal seperti ini ditaruh dalam Al-Quran, dijahit dengan Al-Quran, berarti pembatas Al-Quran, maka megang ini pun harus memiliki wudu. Masya Allah, luar biasa.
Al-Quran mengangkat derajat hal yang sepele menjadi mulia. Padahal ini nggak ada apa-apanya. Tapi ketika disebut Al-Quran menjadi mulia. Terus wa yahrumu masul kursi allazi wa yada'uhu alaihil mushaf. Dan juga haram menyentuh meja yang ada di situ Al-Qur'an. Ini kan meja. Ini meja nggak ada Al-Qur'annya nih. Dipegang biasa-biasa saja. Boleh. Tapi manakala disimpan Al-Qur'an di ini meja, walaupun ini nggak disebutkan Al-Qur'an, tapi disimpan Al-Qur'an, maka nyentuhnya ini meja harus memiliki wud. Masya Allah, meja yang biasa saja menjadi mulia sebab bersentuhan dengan Al-Qur'an. Apalagi ketika mau hati kita disambungkan, dikaitkan selalu dengan Al-Quranul Karim. Ya, lisannya dipakai untuk membaca Al-Quran, hatinya didekatkan untuk selalu tidak mau lepas dengan Al-Quran. Waduh, Masya Allah. Wahwa i'tamadu Ibnu Hajar, itu yang disepakati oleh Imam Ibnu Hajar. Tapi sini ada beda pendapat. Kata Imam Ibnu Qasim, fala yahrum wa naqalahu Ramli wa Imam Tablawani. Nah, jadi Imam Qasim, Imam Ramli itu bahasanya kalau ada Al-Quran di meja, beliau tidak mengharamkan. Cuma menyentuh Al-Quran tetap dianggap haram. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, mejanya pun disentuh itu menjadi haram bagi orang yang tidak memiliki wudu. Oh, berlebihan, bukan berlebihan. Itu ulama tanda saking memuliakannya Al-Quran. Ya. Jadi hati-hati, yang nggak memiliki wudu jangan mau jangan sembarangan memegang Al-Quran. Dengan dalil apa? Allah yang berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Kata Allah, ini asal daripada sumber hukum ini asalnya. Kata Allah, jangan kau menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Dalam hadis Nabi mengatakan, wala yamassul mushaf illal mutahhirun. Jangan kau menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan posisi kau bersuci. Artinya apa? Memiliki wudu. Nah, dengan dua dalil ini, ulama bersepakat siapapun yang menyentuh atau yang berkaitan dengan Al-Quran harus memiliki wudu. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya cepat ya, karena Habib mau keluar lagi nih. Yang keempat, wa hamluhu. Nah, yang keempat, yang terakhir di antara haram bagi orang yang tidak memiliki wudu, yaitu membawa Al-Quran. Menyentuhnya saja sudah haram, apalagi membawa Al-Quran. Tapi di sini ada ilmu yang akan kita dapat di sini. Bagaimana kalau posisi kita melihat selembaran Al-Quran di tengah jalan? Apakah harus dibiarkan? Mata kita melihat, diambil kita nggak punya wudu, diambil kita dosa. Nah, disinilah ulama memberikan keringanan kepada kita, yahrumu hamluhu minal muhdis li'annahu ablagu masu fa yahram masahu. Nah, na'am, idza hamala al-mushaf dummal mata' wa qasdul mata' faqad fala yahrum. Nah, ini enaknya. Kalau di jalankah atau di manakah kita lihat Al-Quran, di bawah lah misalnya posisinya. Kan suka banyak tuh kalau di masjid jatuh di lantai. Terus kita nggak punya wudu, ngambil wudu dulu, takutnya ke bawah angin malah kemana-mana. Nah, dibiarkan dosa. Gampang. Kan sekarang nih biasa bapak-bapak pasti atau bawa HP. Kalau nggak bawa HP minimal di kantong bawa duit kan Pak ya. Minimal mau 1.000, mau 2.000, atau pakai peci atau cincin kah, hatta sekecil apapun, niatkan. Misalnya pakai cincin lah, ada kertas itu Al-Quran, taruh ini cincin ke kertas Al-Quran, niatkan mengambil barang bukan mengambil Al-Quran, tapi mengambil cincin, taruh tuh nanti si Al-Qurannya. Nah, barangin, taruh gini, ambil nih, tapi bukan ngambil Al-Quran, ngambil cincin. Maka apa? Fala yahrum. Ini enggak apa-apa kata ulama. Enggak dosa, enggak haram. Au qasdul hamlul mata wa mushaf fala yahrum inda Ramli. Atau kata Imam Ramli, kalau niat dua-duanya, niat mengambil barang kita, ngambil cincin dan mengambil Al-Qur'an, kata Imam Ibnu Hajar itu pun juga tidak haram. Tapi wakal kata Imam Ramli itu enggak haram. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, yahrum. Kalau niatnya ngambil barang sama ngambil Al-Quran, mushaf Al-Quran, itu dianggap haram. Terus bagaimana Bib? Boleh ngambil pendapat Imam Ramli, enggak haram. Tapi yang enak tadi, yang pertama, taruh ini barang, niatnya ngambil
barang. Kalau HP, ngambil duit ya, ngambil duit gitu. Nah, karena apalagi kalau anak kecil mainin Al-Qur'an sampai diinjek-injek, waduh, kita mau ngambil kalau wudu dulu ke air, tahu kelamaan tahu disobek-sobek sama anak kita. Diambil gimana ini? Ah, udah dah, ngambil barang apakah mau sekecil jarum, taruh ke situ, niatin ngambil jarum, taruh Al-Qur'annya. Gitu. Jadi walaupun kita nggak boleh membawa, tapi ada ulama memberikan pendapat boleh membawa Al-Quran, tapi bukan niat membawa Al-Quran, niat membawa barang ya. Ini apa? Saking mulianya Al-Quran, ya disentuhnya aja haram, apalagi dibawa. Ini menunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan yang mulia maka akan menjadi mulia. Maka apalagi sekarang insya Allah mungkin minggu depan ya sudah masuk Maulid kali ya. Ya, maka himbaukan kepada jamaah semua masuk bulan Maulid ini, raihlah syafaat Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak saya mau ceritain, cuman ini kan Habib tunggu ya. Jadi Habib izin habis ngajar langsung berangkat lagi ya. Mungkin minggu depan lah. Minggu depan kita sambilnya maulid mungkin kita baca maulid ya di sini ya, baca maulid. Ya mungkin atau jamaah ada yang mau baca maulid boleh. Ya sebenarnya inti daripada pembacaan maulid itu nggak harus rame-rame. Kita dengan niatnya aja di dalam hati mau membaca maulid Nabi di rumah kita luar biasa. Luar biasa. Kenapa bilang luar biasa? Orang yang ketika kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Allah persiapkan bidadari yang sudah cantik, Allah berhias lagi. Untuk apa? Untuk senang dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farihna binaka. Nabi, kata Nabi, siapa orang yang senang dengan kami, artinya dengan kehadiran Nabi Muhammad, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami pun akan senang dengannya. Artinya apa? Dan kita senang menyambut Maulid Nabi Muhammad, insya Allah Nabi senang kepada kita. Dan harapannya ketika Nabi senang kepada kita, kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad. Bayangkan, Al-Quran bisa menjadikan sesuatu yang hina menjadi mulia. Contoh, kulit mungkin bisa dipakai untuk sendal, bisa dipakai untuk hal-hal yang remeh, bisa untuk mungkin dipakai baju atau apapun. Dipakainya pun nggak pakai wudu, dipakai maksiat pun mungkin jadi menjadi hal yang biasa. Tetapi ketika kulit itu bersambung dengan Al-Quran, maka kulit yang hina menjadi Bayangkan kalau diri kita bersambung dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya Al-Quran, adanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran salah satu mukjizat teristimewa termulia bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alangkah beruntungnya ketika Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad dijalankan. Waduh, luar biasa. Ini salah satu penyebab kita untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah segala macam musibah, segala macam permasalahan ketika kita kaitkan dengan Al-Quran, ada tawasul dengan membaca Al-Quran, dan kita tawasulkan dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah segala masalah kita akan Allah bereskan. Kenapa? Karena sumber kemuliaan, sumber keagungan ada dalam diri sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan segala hajat kita, dipermudah segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.